Mohon berantas mafia. Pernyataan sikap FPPI tentang Saudara Aguan berdasarkan fakta sebagai berikut. 1. Dalam kasus dilaporkannya perampasan tanah dan pencurian 5 kontainer yang korbannya Supardi Kendi Budiarjo dan Nurlela oleh PT Sedayu Sejahtera Abadi diketahui telah merampas tanah dijadikan komplek perumahan Golf Lake Presiden, di mana saat peristiwa rampasan terjadi, Saudara Aguan dan anaknya Saudara Alexander Halim Kusuma bertindak sebagai organ pengendali korporasi PT Sedayu Sejahtera Abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli Harun dan teman-teman pejuang semua, insya Allah kita semua mengejar amal untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Saya sangat tertegun membaca judul ini, bahwa masyarakat mengambil alih perjuangan yang selama ini kita gelorakan untuk mengambil alih kedaulatan dan ekonomi yang selama ini dikuasai oleh oligarki yang berpusat di pantai utara Jakarta. Saya pikir kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menjalankan apa yang diinginkan Prabowo. Prabowo dalam bukunya itu Paradoks Indonesia, dia ingin berjuang agar ekonomi itu dikembalikan dari oligarki kepada rakyat. Politik kedaulatan harus diambil alih dari oligarki kepada rakyat. Saya pikir kejadian hari ini itu bukan kejadian yang tidak di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena oligarki yang kita lawan ini sekarang sedang berjuang untuk memenangkan calon-calonnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Mereka sedang berjuang untuk itu. Nah, apabila dia berhasil, maka Indonesia semakin dikuasai. Nah, saya kasus PSN PIK 2 ini adalah kasus yang sangat telanjang, tapi kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Yang melakukan, kita tahu bahwa pada saat Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, para oligarki ini itu hanya menebang pohon, tidak mengambil tanahnya. Sekarang sejak Pak Jokowi jadi presiden, itu tanah rakyat yang diambil, bukan lagi tambang yang diambil, tanahnya juga diambil. Bahkan tanah di dekat Jakarta pun diusirin rakyat PSN PIK 2. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Saya berharap masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar, bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah Bapak dan Ibu semua. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka, para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak
yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis, saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya. Dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon kepada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Said Didu. Saya baru tahu ya. Jangan sembarang panggil Puang atau Daeng. Kalau harus panggil Puang kita kelihatannya. Makasih Puang Said Didu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kawan-kawan semua, masih ada beberapa tokoh yang tadi belum sempat menyampaikan orasinya karena kebetulan memang kita mulai di 10.30, tapi kita berkomitmen siapapun yang datang akan kita kasih kesempatan panggung. Jadi lebih baik berbicara semua, dan kesempatan berikutnya Jenderal Sunarko, sudah itu Bang Marwan Batubara, nanti ada juga Pak Mursalin dan teman-teman lainnya yang ingin menyampaikan orasinya. Silakan saja, feel free. Silakan kita sambut Maijen Sunarko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! Terima kasih saya didaulat untuk berbicara. Kita lihat backdrop di belakang ini. Tolak kriminalisasi Muhammad Said Didu. Itu betul. Kita tahu selama ini Bapak Muhammad Said Didu telah membuka mata kita secara terang benderang adanya penindasan rakyat miskin yang
cuman beberapa puluh kilometer dari pusat pemerintahan Indonesia, yaitu di Tangerang dan Serang. Itu penindasan. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan teman-teman semua menyampaikan terima kasih kepada Pak Muhammad Said Didu yang telah membuka mata kita bahwa terjadi penindasan, terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pengembang atau oligarki dengan memanfaatkan pemerintah. Jadi kita tolak yang namanya kriminalisasi terhadap pemanggilan Bapak Muhammad Said Didu. Tapi biarkan proses itu berjalan dan kita ikuti. Selama Bapak Said Didu dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan seperti yang diminta, kita ikuti, kita ambil alih pekerjaan atau misi yang selama ini dijalankan oleh Bapak Muhammad Said Didu. Kita ambil alih. Dan kita udah dengar, kita sudah tahu bahwa isu ini sudah berkembang dari tadi cuma hanya di sekitar Jakarta, sudah menjadi isu publik dari Sabang sampai Merauke. Karena selama ini pencaplokan paksa tanah rakyat banyak terjadi di luar atau jauh dari Jakarta. Kita tahu dulu ada kasus Pulau Komodo, rakyatnya digusur ke pantai, katanya untuk daerah turis. Di Rempang, sekarang juga di Kalimantan ada tanah rakyat yang dicaplok oleh perusahaan perkebunan besar dan lain-lain banyak. Di Sulawesi, di Halmahera juga banyak. Tidak tahunya kita hanya di depan mata kita juga terjadi yang sama biadabnya. Dan pada kesempatan ini juga saya meminta kepada aparat pemerintah atau aparat negara. Aparat negara itu ada pemerintah dari pusat sampai desa, TNI, Polri, dan ya kementerian terkait. Saya mohon kepada bapak-bapak yang berada di aparat pemerintah ini, jangan mau diperalat oleh oligarki rakus. Karena yang ditindas adalah saudara-saudaramu sendiri. Kamu punya dapat duit recehan, tapi saudaramu menderita. Saya tidak perlu lagi sebut bagaimana penderitaan rakyat di Tangerang, Serang itu. Rakyat itu kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, dan lain-lain. Dan jumlahnya ribuan. Yang diuntungkan hanya pengembang. Kita berbicara sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia beragama, tapi juga kita ini mendukung program pemerintah yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jangan ada pembangunan perumahan yang eksklusif. Jangan ada penindasan kepada rakyat miskin. Jangan ada negara dalam negara. Jadi kita ini juga sedang di samping menjalankan hati nurani dan masalah kemanusiaan, juga kita sesuai dengan program yang disampaikan oleh pemerintah. Karena itulah kepada saudara-saudara, teman-teman semua, kita mari awasi prosesnya Bapak Said Didu di kepolisian dan kita ambil alih. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Said Didu segera selesai bergabung dengan kita, bersama-sama menuntut keadilan terhadap rakyat yang terzolimin ini. Sekali lagi pada kesempatan ini yang perlu, karena saya lihat sendiri penindasan yang terjadi di mana saja, baik di luar Jawa ini maupun di Tangerang itu, oligarki ini memanfaatkan aparat negara, baik pemerintah daerah, kepolisian terutama, ya TNI, ya unit-unit kementerian terkait.
pada kesempatan ini saya berharap, saya mohon, saya ingatkan, janganlah para aparat negara ini mau diperalat, mau dibayar oleh oligark atau pengembang rakus ini untuk menindas rakyat. Karena saya waktu ke lokasi, rakyat itu berbicara takut. Karena habis berbicara kepada saya, Didu besok dipanggil kepolisian. Bahkan ada yang ditahan. Sama juga dengan saya Didu ini. Bicara fakta untuk menyampaikan koreksi demi perbaikan kehidupan rakyat berbangsa dan bernegara. Ada yang mengkriminalisasi, melaporkan. Yang lebih parah lagi tahu Pak, kepala desa setempat yang rakyatnya sudah dijolimi melaporkan bahwa saya dianggap mengganggu. Terbalik kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membalikkan pada kondisi yang seharusnya seperti yang telah diatur dan direncanakan demi pembangunan bangsa dan negara. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Sekali lagi, kita tolak kriminalisasi, kita lanjutkan perjuangan Pak Said Didu agar PIK 2 PSN dibatalkan demi keadilan. Demi keadilan. Demi memperkecil gap atau jarak antara orang miskin dan orang kaya. Kita ini jarak antara miskin dan kaya sudah cukup jauh. Ya, kita selalu dengar bahwa harta kekayaan atau aset nasional ini 75% atau 80% dikuasai nggak sampai 10% orang Indonesia. Itulah yang namanya oligarki. Sekarang diperbesar lagi itu jarak dengan penindasan pemilik lahan yang diusir di PIK 2 itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menyentuh hati, pikiran, nurani aparat yang digunakan oleh oligark rakus ini. Dan para oligark rakus ini sadari, kau juga manusia. Dan yang kau jolim ini juga manusia. Jangan sewenang-wenang karena merasa kaya dan kuat. Pada waktunya dunia ini berputar. Kalau nyesal terlambat. Sebelum terjadi penyesalan, sadari. Itulah yang kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Saya kembalikan Pak Refli. Terima kasih Pak Jenderal.